bisa masuk ke dalam tariqah Tijani adalah orang yang telah ditarik oleh Syekh Ahmad Tijani, orang-orang yang siap untuk menjalankan syarat-syaratnya. Siap untuk menjalankan syarat-syaratnya. Siap meluangkan waktunya untuk berzikir. Siap untuk mengorbankan waktu dan pekerjaannya untuk bisa wazifah jamaah, untuk bisa haidalah jamaah. Para ikhwan yang berbahagia, ketahuilah bahwasanya ketika seseorang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, untuk berzikir, bahwa itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seseorang yang bisa mengenal Syekh Tijani, masuk ke dalam thariqahnya, itu merupakan adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mengenal Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan kemudian masuk ke dalam thariqahnya. Untuk masuk ke dalam thariqah Tijaniyah itu tidak harus seorang yang alim, tidak harus ustadz, tidak harus seorang kiai. Banyak para ulama, para kiai yang tidak bisa mengenal Syekh Ahmad Tijani dan tidak diberikan nikmat masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. Tidak sedikit juga orang-orang awam justru ditarik oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan bisa masuk ke dalam thariqahnya. Bahkan tidak sedikit juga orang yang sebelumnya bergelimang maksiat, bahkan bisa dikatakan banyak juga yang preman jalanan, tapi bisa ditarik, mengenal Syekh Ahmad Tijani, kemudian masuk ke dalam thariqahnya. Karena para ikhwan, para murid Tijani ini adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah SWT dan telah diketahui oleh Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di alam arwah. Sudah dibimbing, sudah ditarbiyah oleh Syekh Ahmad Tijani di alam arwah. Disebutkan dalam salah satu kitab Tijaniyah bahwasanya suatu hari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang muridnya, "Ya Syekh, bagaimana engkau bisa mengetahui muridmu nanti ketika di akhirat kelak? Kan banyak muridnya seluruh dunia. Bagaimana engkau bisa mengetahui satu persatu muridmu itu?" Kemudian dia menjawab, "Ketahuilah bahwasanya di alam roh Allah SWT telah memberitahuku satu persatu siapa muridku dan jumlahnya berapa, tidak akan berkurang dan juga tidak akan bertambah seperti yang sudah diberitahu oleh Allah SWT di alam arwah." Itu kata Syekh Ahmad Tijani. Dan Allah telah memberikan tanda-tanda khusus kepada Syekh Ahmad Tijani sehingga di akhirat kelak beliau mengenal satu persatu mana muridnya. Jadi tidak ada yang tidak dikenal oleh Syekh Ahmad Tijani, muridnya. Oleh karena itu beruntung kita menjadi bagian dari thariqah Tijaniyah, murid beliau. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk menjadi murid Tijani itu tidak harus seorang alim, tidak harus seorang ustaz, bahkan orang awam pun bisa. Orang bisa masuk ke dalam thariqah Tijani adalah orang yang telah ditarik oleh Syekh Ahmad Tijani, orang-orang yang siap untuk menjalankan syarat-syaratnya. Siap untuk menjalankan syarat-syaratnya. Siap meluangkan waktunya untuk berzikir. Siap untuk mengorbankan waktu dan pekerjaannya untuk bisa wazifah jamaah, untuk bisa haidalah jamaah.
Banyak orang-orang yang memang karena memang belum tidak dikehendaki oleh Syekh Ahmad Tijani, sehingga dia ada saja kesibukannya, tidak bisa dia untuk meluangkan waktu, terutama Jumat sore karena ada inilah pekerjaan, lebihan dan sebagainya. Tidak bisa karena memang tidak dipilih oleh Syekh Ahmad Tijani. Dalam sebuah hafalannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, man a'rada anna fal i'radu minna. Orang yang berpaling dari kami, maka berpalingnya itu adalah dari kami. Artinya ketika seseorang ingkar kepada Syekh Tijani, ingkar kepada thariqahnya, kemudian tidak diberi anugerah untuk masuk ke dalam thariqahnya, ataupun ada sebagian yang sudah masuk tetapi berpaling, melanggar syarat-syarat, berpalingnya seorang tersebut bukan dari kehendak dia, tapi memang Syekh Ahmad Tijani yang menginginkan. Kami yang berpaling dari dia, kami yang tidak menghendaki dia untuk menjadi murid kami, kata seakan-akan Syekh Ahmad Tijani mengatakan begitu. Jadi orang yang berpaling dari thariqah Tijani, jadi pada hakikatnya memang Syekh Ahmad Tijani yang berpaling darinya, yang tidak menghendakinya, tidak mau dia menjadi muridnya Syekh Ahmad Tijani. Sehingga walaupun sudah masuk, kadang-kadang tetap melanggar syarat, mau semaunya sendiri, tidak mau ikut aturan, hanya mendengar kesemuaan begini fadilah, akhirnya at-thariqah, kepingin ngikut aturan dia, tidak mengikut aturan Syekh Ahmad Tijani. Masuk thariqahnya, tetapi semaunya sendiri, mau ngikut aturannya sendiri. Ini waktu saya kerja, harusnya tidak apa-apa meninggalkan. Kita kan kerja, kan juga wajib mencari rezeki. Ya kalau tidak mampu, ya tidak usah ngikut. Tidak usah dipaksakan, tidak ada paksaan dalam thariqah. Kalau kiranya masih belum mampu untuk meninggalkan pekerjaannya, masih belum yakin dia kalau wazifah jamaah nanti berkurang penghasilannya, kalau hailalah Jumat sore nanti berkurang penghasilannya, sudah tidak usah dulu, jadi muhibbin saja, amalkan sholat Fatih, fadilahnya juga besar. Jadi tidak perlu memaksakan diri, ingin fadilah ini fadilah itu, tapi tidak mau berkorban, tidak mau mengikuti syarat-syarat. Kan ada banyak yang sebagian orang yang seperti itu, masuk thariqah itu karena mendengar keistimewaan ini, keistimewaan itu, bukan karena didasari untuk membenahi dirinya, untuk tapi ada tujuan-tujuan sendiri. Ketika dia sudah berada dalam keadaan sulit dalam urusan dunianya, baru dia mencari yang kiranya bisa melancarkan urusannya. Ketika urusan sudah lancar, ditinggal. Ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi kita ketika ingin berthariqah itu harus dibenarkan niatnya, ditashih niatnya, niat membenahi diri, niat tobat dari menyiakan waktu yang tersia-sia terbuang tanpa berzikir, kemudian niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya yang bisa untuk menggerakkan zikirnya, menggerakkan lisannya untuk berzikir, dan dipilih untuk menjadi para pecinta Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu dan menjadi bagian dari muridnya. Oleh karena itu mari kita terus jaga nikmat ini, kita istiqamah sampai husnul khatimah insyaallah. Allahumma amin ya